sama-sama. Saya sempat banyak bertanya jawab dengan frater saya, pembina agama di dalam komunitas Katolik ya, atau gereja Katolik. Frater, itu saat Paskah itu, penyaliban Yesus ya. Ada apa sih, kenapa beliau tiba-tiba disalib? Tadinya kan dia seorang yang dicintai, dia punya murid. Kok dia tidak bisa dilindungin? Kok bisa, Frater, Yesus tiba-tiba disalibkan? Dia kan punya murid, kok dia tidak dilindungin? Itu kata seorang Lianus Laia. Saya Nah, saya sebenarnya agak heran juga dengan pertanyaan ini. Nah, itulah sebabnya dari tadi saya menunjukkan kepada teman-teman dulu bahwa kenapa yuk kita mencoba memahami apa yang ada dalam pikiran Lianus Laia ini, ya. Nah, cuman pertanyaan yang aneh ini, kenapa kok tiba-tiba Yesus disalibkan, akhirnya membuat saya paham. Ini nih lebih mirip pertanyaan seorang yang bukan Kristen. Lebih mirip pertanyaan seorang yang di luar Kristen, yang heran kenapa Yesus disalibkan. Nah, karena itu saya memberikan jawaban pertanyaan seorang Lianus Laia ini kepada dengan sebuah anggapan dan asumsi bahwa ini adalah pertanyaan orang yang tidak tahu agama Kristen, ya. Kita berikan jawabannya. Jadi jawaban saya mulai dengan sebuah sebuah konteks bahwa kenapa Yesus bisa sampai disalibkan. Banyak orang tidak tahu, atau lebih tepatnya orang non-Kristen itu tidak paham, karena Yesus itu disalibkan karena desakan dari para pemuka agama Yahudi. Kita tahu betul bahwa para pemuka agama Yahudi itu iri hati dan marah kepada Yesus yang menyatakan kebenaran. Jadi ajaran-ajaran Yesus itu membuka kebobrokan para pemuka agama yang merasa yang mengajarkan kepada umat dengan serangkaian hukum-hukum aturan agama, tetapi memberatkan umat dan kemudian malah melanggar apa yang mereka ajarkan. Yesus membuka kemunafikan mereka itu, dan itulah sebabnya kenapa mereka marah kepada Yesus dan mereka mendesak para ini bukan pemuda ya, mohon maaf, pemuka. Saya salah ketik ya. Para pemuka agama Yahudi. Waduh, ini salah ketiknya banyak ini ya. Pemuka agama Yahudi. Lukas pasal 23 ayat 13-15 itu menceritakan kepada kita bahwa Yesus itu ditangkap lalu kemudian oleh Pilatus. Pilatus itu kasih tahu di depan semua orang, "Kamu lihat bahwa aku telah memeriksa Yesus. Dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepada Yesus, tidak ada yang kudapati pada Yesus." Jadi Yesus tidak ada salahnya sama sekali. Tapi karena dituduh, didesak oleh para pemuka agama Yahudi, pemuka ya, Pilatus bilang tidak ada apapun yang dilakukannya setimpal dengan hukuman mati. Kenapa kamu ingin menghukum mati Yesus begitu? Sampai 3 kali Pilatus ngomong sama mereka, tapi kemudian dikatakan Pilatus bilang untuk ketiga kalinya, kejahatan apa yang dilakukan oleh Yesus? Lalu orang-orang Yahudi ini, para pemuka agamanya berteriak dan mendesak supaya Yesus disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka, lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi kalau Anda tanya kenapa Yesus tiba-tiba disalibkan, kan dia dicintai ya, karena Ustadz Asis Layani bertanya ya, kan Yesus dicintai, kenapa kok disalibkan? Ya, Yesus disalibkan sebagai sebuah konsekuensi dari kemarahan para pemuka agama Yahudi yang mendesak supaya Yesus disalibkan, dan bukan karena Yesus bersalah, tetapi karena mereka ingin supaya Yesus disingkirkan ya. Nah, itu konteksnya. Jadi saya memberi jawab kepada Anda yang bertanya di luar kekristenan karena Anda tidak tahu ya. Cuman saya rasa isu sebenarnya adalah yang ingin dimunculkan adalah sebuah ide kenapa Tuhan Yesus itu terlihat lemah. Kenapa kok Yesus itu adalah Tuhan, lalu kemudian Tuhan itu kok sepertinya membiarkan dirinya dihukum? Kenapa kok Tuhan lemah? Kenapa kok Tuhan itu tidak bisa membela diri? Persis seperti
pertanyaan atau ejekan dari orang-orang waktu itu, kalau dia Tuhan, biarlah dia turun dari kayu salib. Kan mereka mengejek Yesus. Ya sama, itu ejekannya sampai sekarang sama aja. Ya, nggak beda-beda. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu terlihat lemah? Saya kasih jawabannya, ya. Jawabannya saya kasih dari dasar biblika. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus bagi orang Kristen itu menggenapi nubuat penebusan bagi manusia berdosa. Yesaya pasal 53 ayat 4-7 mengatakan ini adalah nubuat tentang Mesias. Atau nubuat tentang seorang yang akan datang menyelamatkan umatnya, ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oke, jadi ini adalah nubuatan tentang Mesias di masa depan yang bukan malah berperang, tetapi malah menderita demi menanggung kesalahan umatnya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, perhatikan ini, tapi dia membiarkan diri ditindas. Saya tahu bahwa hal ini adalah sebuah keanehan, tapi ini adalah nubuatan yang terjadi 700 tahun sebelum Yesus, ya. Bukan 700 tahun sebelum Muhammad seperti kata Ustadz Kainama, ya. 700 tahun sebelum Yesus. Jadi ini adalah sebuah penggenapan yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada umatnya berdasarkan Yesaya 53 ayat 4-7. Kenapa Yesus tidak membalas? Karena dia membiarkan dirinya ditindas. Kenapa demikian? Karena dia menanggung kesalahan kita. Karena dia menanggung dosanya, dosa kita. Jadi bagi orang Kristen, ini loh alasannya kenapa Yesus itu terlihat lemah. Begitu, ya. Nah, jadi begini ya, saya tunjukkan ya kepada Anda ini ya, bahwa orang Kristen itu melihat salib dan kematian Yesus bukan sebagai kekalahan atau kelemahan. Justru penyalipan Yesus itu adalah bukti bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang kuat. Penyalipan Yesus itu adalah penyalipan yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu kuat. Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya. Kok bisa? Ini adalah gambar di mana Yesus itu di Taman Getsemani. Dan di Taman Getsemani itu Yesus mengatakan, biar kehendakmu yang jadi. Ini menunjukkan seorang yang betul-betul berani, kuat, dan hebat untuk mentaati kehendak Bapa supaya tetap dia masuk atau dia naik ke kayu salib. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu kuat, bukan lemah, ya. Dan saya tahu bahwa sampai selama-lamanya deh, sampai lebaran kuda juga, ya, sampai matahari terbit dari barat juga. Betul kata Paulus, pemberitaan tentang salib itu kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu kekuatan Allah. Jadi kalau Anda menganggap bahwa Yesus itu kok lemah, Yesus itu kok Tuhan mati gitu kan, salah gitu. Justru Yesus itu kuat, justru Yesus itu luar biasa, taat sampai mati di kayu salib. Itu menunjukkan mentalnya, dirinya, hatinya itu kuat. Dan bagi banyak orang ini nggak bisa dipahami betul. Karena ini adalah sebuah kebodohan buat orang-orang yang tidak bisa memahaminya. Ya. Jadi buat Ustadz Lianus atau Asis Laya, saya mau katakan, Anda tidak paham karena memang Anda tidak mempelajari Kristen dari awal. Tidak mempelajari Kristen dengan benar.